Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pengantar ilmu pendidikan. Ada 6 materi yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu adalah pengantar ilmu pendidikan itu sendiri. Kita harus tahu pengantar ilmu pendidikan itu apa. Pengantar ilmu pendidikan memiliki dua sifat, yakni sifat filosofis dan normatif. Sifat filosofis ialah sebuah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada. Sebab asal dan hukum termasuk teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, sedangkan sifat normatif itu berarti norma atas mempunyai tujuan atau aturan pendidikan memiliki tugas untuk menumbuh kembangkan sifat hakikat manusia. Hakikat manusia itu bisa diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal dapat membedakan antara manusia dan hewan. Hakikat manusia itu adalah individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Nah, wujud dari sifat hakikat manusia itu terdiri dari beberapa. Di antaranya itu adalah kemampuan menyadari diri, kemampuan berinteraksi, kata hati, kemampuan bertanggung jawab, moral, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban, dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Dan dimensi hakikat manusia terdiri dari dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dimensi keberagaman, serta pada pengembangan hakikat manusia memiliki beberapa pengembangan, yakni pengembangan yang utuh dan tidak utuh. Adapun yang kedua itu adalah pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang sistematik, selalu bertolak dari sejumlah landasan serta mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu. Pendidikan seperti sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Tujuan dari proses dari pendidikan sendiri ialah memuat gambaran tentang nilai yang unik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, dorongan untuk belajar sepanjang hayat itu terjadi karena dirasakan sebagai kebutuhan. Jadi intinya itu setiap orang itu butuh untuk mempertahankan hidup untuk kehidupannya dalam menghadapi dorongan-dorongan dari dalam dan tantangan alam sekitar. Kenapa itu diperlukan? Alasannya, faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pendidikan teknologi. Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu yang belajar hanya akan sampai pada perolehan hasil belajar, keterampilan, pengembangan penalaran, pembentukan sikap, sampai kepada penemuan diri sendiri. Yang ketiga itu adalah landasan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Landasan sosiologis mempelajari berbagai tindakan sosial yang berjelma dalam realitas sosial kegiatan pendidikan, merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri.
Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan landasan kultural. Atau kultural itu bisa kita sebut dengan kebudayaan. Nah, landasan kultural ini adalah gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan. Utamanya belajar kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan atau dikembangkan melalui pendidikan landasan psikologi. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Perbedaan individual terjadi karena adanya perbedaan berbagai aspek kejiwaan antar peserta didik. Bukan hanya yang berkaitan dengan kecerdasan dan bakat, tetapi juga perbedaan pengalaman yang tingkat perkembangan perbedaan aspirasi dan cita-cita. Bahkan perbedaan kepribadian secara keseluruhan. Dan yang keempat itu ada asas-asas pendidikan serta penerapannya. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Ada beberapa asas. Yang saya tahu ada 3 asas, itu adalah asas Tut Wuri Handayani. Asas Tut Wuri Handayani ini adalah asas yang belajar sepanjang hayat. Asas Tut Wuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian dan alam belajar penerapan. Asas pendidikan diantaranya itu ialah mengembangkan komunikasi dengan 2 arah. Sehingga peserta didik tidak hanya sekedar mendengarkan, namun juga memberikan respon dalam setiap permasalahan yang diberikan oleh pendidik. Menjadi pendidik seperti fasilitator, motivator, dan organisator yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi dan meningkatkan kompetensi. Ada pun asas kemandirian dalam belajar, mempengaruhi tujuan belajar sehingga peserta didik dapat mengetahui melakukan sesuatu dan melakukan pengembangan buku ajar yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan budaya bangsa. Perkiraan yang kelima itu saya ingin menjelaskan perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat di masa depan, yang dimana pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar masyarakat dan kebudayaan tertentu. Demikian pula yang ada di Indonesia. Pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Saya ingin memberitahu ada 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat, yakni di bidang ilmu pendidikan teknologi, yang dimana ilmu pendidikan teknologi ini mengalami perkembangan yang semakin dipercepat, utamanya dengan penggunaan berbagai teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Adapun di bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional dan atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. Di berbagai bagian dunia telah berkembang kelompok-kelompok ekonomi regional di bidang lingkungan. Telah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai penemuan internasional yang mencapai puncaknya pada konferensi tingkat yang atau bisa disebut itu KTT Bumi, atau nama resminya itu bisa disebut dengan Konferensi PBB mengenai lingkungan hidup dan pembangunan. Pada awal Juni 1992 di Rio de Janeiro di Brazil, di bidang pendidikannya dalam kaitannya dengan identitas bangsa, termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. Di samping terpaan tentang gagasan-gagasan dalam pendidikan, globalisasi ini terjadi pula secara langsung, menerpa setiap individu manusia melalui buku, radio, televisi, dan media lainnya. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan adalah masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat, dan sebagainya, telah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sungguh menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematik
sistematik. Dan yang terakhir itu adalah keenam. Yang keenam itu adalah saya ingin menjelaskan keenam ini yaitu pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Yang dimana manusia selama hidupnya itu selalu akan mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Seperti diketahui setiap bayi, manusia dilahirkan dalam lingkungan keluarga tertentu yang merupakan lingkungan pendidikan terpenting sampai anak mulai masuk TK. Oleh karena itu, sekeluarga sering dipandang sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama makin bertambah usia manusia. Peranan sekolah di masyarakat luas semakin penting, namun peran keluarga tidak terputus. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Peranan ketiga dari pusat pendidikan ini menjadi berbagai ketentuan di dalamnya. Pasal ayat 3 menetapkan bahwa Sisdiknas adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pasal selanjutnya menetapkan tentang dua jalur pendidikan, yakni jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah, meliputi keluarga, kelompok belajar, kelompok kursus, dan sebagainya. Saya ingin menjelaskan beberapa. Yang pertama itu adalah saya ingin menjelaskan tri pusat pendidikan. Tri pusat pendidikan itu terdiri dari keluarga. Keluarga ini merupakan tempat utama dan pertama anak mendapatkan tauladan. Tauladan merupakan nilai kebaikan yang bisa diambil manfaatnya diterapkan di dalam kehidupan. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah tempat utama untuk menimba ilmu pengetahuan. Sekolah juga berfungsi sebagai tempat belajar hal-hal yang belum baik diketahui oleh anak. Dan masyarakat merupakan komunitas kumpulan individu dalam suara area tertentu. Pendidikan masyarakat sebagai pendukung dan melengkapi pendidikan formal anak. Baiklah, sekian dari saya. Saya telah menjelaskan beberapa materi, ya lebih jelasnya adalah 6. Semoga penjelasan saya dapat mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.